Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk. Shalom. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin. Saya melihat bahwa di bawah yang duduk ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Dan saya yakin karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya itu ketika kalau selalu kita ditanyain kan, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Kita harus tahu ketika kita jawab luar biasa itu kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali saya kesempatan hari ini bisa melayani tempat ini. Terakhir saya melayani mungkin beberapa bulan lalu ya. Saya melayani tempat ini mungkin 2 bulan lalu di ibadah hari Kamis. Ibadah hari Kamis. Ya. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua staf pastoral yang kembali mengizinkan saya untuk bisa melayani tempat ini. Dan saya minta maaf, tadi saya sedikit agak terlambat bergabung dengan Bapak Ibu semuanya, karena memang saya tadi langsung dari gereja datang ke tempat sini. Karena tadi saya pelayan di Menara Era, akhirnya saya datang ke tempat ini. Ya, maafkan saya atas keterlambatan saya. Ya, saya tahu jemaat gereja Hormon ini perlu maaf baik hati. Iya, tidak sombong rajin menabung dan suka memberikan perpuluhan. Ya. Ini bukan titipan promosi ya, enggak. Ya. Kita sama Pak. Itu jadikan hati gembala Pak. Oke, hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema khotbah yang berjudul Relentless. Ya, relentless itu artinya adalah tiada henti, tidak jemu-jemu, ya, tidak pernah berhenti. Jadi sebuah tema yang saya yakini bahwa harusnya itu terjadi buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin? Amin. Contoh, kita berdoa. Kita harus berdoa tanpa henti-henti. Ya, banyak orang sekali kalau kita tanya ya orang, berdoa sehari berapa kali? 4 kali jawabnya, luar biasa. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, doa tidur. Doa ketika kita berdoa. Bukan doa seperti itu. Doa yang tiada henti-hentinya bagaimana kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Apapun persoalan hidup kita, apapun kondisi hidup kita, kita perlu berdoa tiada henti-henti. Kita perlu berseru kepada Tuhan tiada henti-henti. Kenapa? Karena itulah salah satu kekuatan kita sebagai orang Kristen. Kita menghadapi kondisi dunia yang tidak baik-baik. Amin? Amin. Kita harus amin karena memang itu adalah sebuah kenyataan. Kita menghadapi kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik. Sistem dunia yang tidak baik-baik. Kita berada di dalamnya, kita hidup di dalamnya. Jadi kita harus pastikan kita adalah orang yang berdoa tiada henti-henti, berseru kepada Tuhan tiada henti-henti. Nah, hari ini saya mau sampaikan tentang relentless ini dari sebuah kisah yang ada di Alkitab. Dan saya percaya, saya yakin bahwa semua kisah yang ada di Alkitab selalu ada pesan buat kita. Amin. Semua kisah di Alkitab itu nggak ditulis hanya sekedar cerita, tapi itu ada pesan yang terkandung. Ketika pembacanya membaca dan mendalami, ada pesan yang Tuhan mau titipkan buat kita semua. Nah, hari ini saya mau kita lihat melalui sebuah kisah seorang yang bernama Bartimeus. Ada yang kenal Bartimeus? Ada yang kenal Bartimeus? Tidak kenal karena tidak baca Alkitab. Ada yang kenal Bartimeus itu siapa? Bartimeus itu adalah satu orang buta yang namanya dicatat 3 Alkitab. Matius, Markus, dan Lukas. Buat saya, ketika ada sebuah kisah yang dicetak berulang kali, itu confirm bahwa ada suatu hal yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, hari ini kita mau belajar siapa ini Bartimeus, apa yang terjadi dalam hidupnya,
Apa transformasi dalam hidupnya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil melalui seorang Bartimeus? Di Markus 10 ayat 46, kita baca satu persatu dan kita lihat kandung-kandungan apa yang ada di jalan. Ya, jadi kita bisa resapi dan kita lihat apa sih sebenarnya. Kita baca di Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Jadi kita harus tahu kondisi Yeriko pada saat itu sangat ramai. Itu orang lagi berbondong-bondong, dikatakan orang lagi berbondong-bondong. Kenapa orang berbondong-bondong pada saat itu? Karena ada sesuatu hal yang sedang terjadi. Zaman sekarang itu lagi viral. Ada yang namanya Tuhan Yesus pada saat itu. Mungkin keadaannya berbeda dengan sekarang. Sekarang semua viral melalui media sosial. Pada saat itu belum ada media sosial. Pada saat itu yang ada itu adalah pernyataan dari mulut ke mulut. Berarti pada saat itu ketika ada orang berbondong-bondong, kisah tentang Yesus melakukan mujizat dari satu kota ke kota lain itu sudah terdengar banyak orang, sehingga dia viral. Nah, pada saat itu ketika orang berbondong-bondong itu mau melihat Yesus, mau mengikuti Yesus, diketemukan ada seorang pengemis yang buta yang namanya Bartimeus. Kalau kita baca literatur dan kalau kita lihat di Matius dan juga Lukas, di sana itu ada dituliskan ada dua orang buta. Beneran? Kayaknya ini nggak ada baca Alkitab. Di Matius dan Lukas itu dicatat dengan kisah yang sama. Ada dua orang buta. Nah, di sana itu ditulis bahwa Bartimeus itu anak Timeus. Ternyata literatur mencatat mereka ayah dan anak dua orang itu adalah orang buta. Tahu nggak? Di dunia ini kalau buta itu cuma ada dua hal. Satu, buta sejak lahir. Satu lagi itu buta karena kecelakaan, karena sakit apapun. Nah, yang ini dikatakan bahwa mereka itu buta sejak lahir. Medis mencatat kalau orang buta sejak lahir itu tidak bisa disembuhkan kecuali bola matanya ditukar. Ingat ya, buta sejak lahir di medis tidak pernah bisa menyembuhkan yang namanya buta sejak lahir kecuali bola matanya ditukar. Zaman itu belum ada penukaran bola mata, Bapak Ibu, belum ada. Yang ada itu penukaran mungkin uang, tapi belum ada penukaran bola mata, nggak ada. Jadi kemungkinan seorang Bartimeus itu untuk sembuh tidak ada harapan, tidak ada. Tapi kita mau lihat di tengah kesusahan dia, di tengah persoalan dia, yang namanya buta dan ngemis itu sesuatu hal yang tidak ideal dalam hidup manusia. Kalau buta itu berarti tidak bisa melakukan banyak hal, tidak bisa melakukan dia mengalami namanya kelemahan dan keterbatasan fisik. Itu buta dan dia buta sejak lahir. Yang kedua, mengemis itu artinya apa? Menaruh harapannya kepada orang lain, menggantungkan harapannya kepada sesuatu yang belum jelas. Benar gak sih? Pengemis itu nggak tahu hari ini dia makan apa. Ya maksud saya pengemis yang beneran ya, bukan pengemis yang dikoordinasi. Zaman dulu itu saya yakin belum ada pengemis yang dikoordinasi. Itu adalah pengemis yang benar-benar tidak bisa bekerja, terus mereka berdiri di tepi jalan meminta belas kasihan. Berbeda dengan zaman sekarang yang pengemisnya itu dikoordinasi. Yang sudah dikoordinasi. Zaman itu tidak dikoordinasi, benar-benar karena mereka mempunyai kelemahan. Dan itu artinya Bartimeus tidak ideal menjalani kehidupan. Sebenarnya banyak kita hidup, kadang kita mengalami kondisi seperti itu. Di saat-saat kita tidak ideal menghadapi situasi kehidupan, tidak ideal dalam mengalami pergumulan hidup. Ketika kita belum bekerja, atau kita baru dipecat, tapi kita harus menghidupi keluarga kita. Itu keadaan tidak ideal, benar ya? Itu keadaan tidak ideal.
atau ketika kita sedang sakit, kita tidak ideal menghadapi dunia ini. Ini sama hal yang dihadapi oleh Bartimeus. Dia tidak ideal dalam hidupnya menjalani kehidupan. Nah, kita lihat apa seorang yang tidak ideal ini, kunci daripada orang yang tidak ideal, tetapi dia bisa mengalami terobosan, transformasi dalam hidupnya. Mari kita mau lihat. Kita lihat 47. Kita lihat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya mau katakan, ini kunci seorang Bartimeus. Dia punya kelemahan fisik, kelemahan dalam penglihatan, tetapi dia memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya. Pendengarannya dia maksimalkan. Mendengar apa? Mendengar sebuah kabar baik. Yang saya tadi sampaikan di awal, bahwa pada saat itu begitu tersiar kabar baik bagaimana Yesus orang Nazaret, anak Daud, yang berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dia menyembuhkan orang bersama murid-muridnya. Dan dia mendengar itu. Dia tidak bisa melihat, dia belum ketemu Yesus itu siapa. Dia belum ketemu Tuhan Yesus itu bentuknya seperti apa. Dan dia belum yakin apakah Tuhan Yesus pada saat itu akan lewat ke kota Yeriko, lewat di depan dia, lewat di sekitar dia, nggak tahu. Karena dia tidak bisa melihat. Tapi yang dia yakini, dia mendengar kebenaran tersebut, bahwa ada yang namanya Yesus, orang Nazaret, anak Daud, bisa menyembuhkan pada saat itu. Dia tangkap itu melalui apa? Melalui pendengaran. Ingat, ketika dicatat, tadi kita baca, di situasi tersebut itu lagi rame, banyak suara-suara yang lain. Sama hal dengan kita. Ketika kita hidup di dunia ini, saya mau katakan, banyak kebisingan yang datang dalam hidup kita, benar? Banyak suara-suara negatif yang datang dalam kehidupan kita. Banyak omongan yang menjatuhkan kita. Semua hidup pikuk dunia ini yang membuat kita kadang kita nggak bisa lagi dengar kebenaran Tuhan. Kita tidak bisa lagi dengar apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Makanya melalui kisah Bartimeus kita tahu kita harus membuat telinga kita menjadi peka. Fokus untuk mendengar apa kebenaran Tuhan. Ketika kau duduk di tempat ini, mendengarkan khotbah, orang menyatakan kebenaran Tuhan, fokus telinga untuk mendengar. Karena apa dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Tuhan. Duduk ketika engkau mendengar kebenaran, telingamu buka. Seperti doa saya tadi, pakai telinga kita sebagai seorang murid untuk mendengar kebenaran Tuhan. Jangan ketika engkau datang di gereja 2 jam duduk, engkau keluar, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Benar? Engkau harus mendapatkan sesuatu. Apapun itu yang disampaikan, tangkap sebagai imanmu. Seperti hari ini dikatakan bahwa seorang Bartimeus bisa mendapatkan transformasi. Tangkap itu. Imanmu percaya, hidupmu juga bisa diubahkan. Seorang yang buta sejak lahir bisa disembuhkan. Seorang yang tidak punya harapan, buta sejak lahir, mengemis, hidupnya bisa diubahkan. Hanya sekali dia ketemu Tuhan Yesus, sekali. Maka izinkan dirimu untuk sekali engkau mengalami itu. Seluruh hidupmu akan berubah. Amin. Yang sering punya masalah dari kita nggak selalu mau buka. Kita nggak mau selalu izinkan pengalaman itu datang dalam hidup kita. Karena kenapa? Terlalu banyak suara-suara, terlalu banyak kebisingan yang membuat kita nggak bisa fokus kepada Tuhan. Bartimeus itu dia sungguh fokus. Saya yakin pada saat itu, ketika dia duduk, Yesus belum datang, dia mendengar orang bercakap-cakap tentang, wah Yesus menyembuhkan di tempat ini, Yesus menyembuhkan di tempat itu, Yesus melakukan mujizat. Semua itu dia dengarkan dan dia tangkap dengan iman. Sama hal, Bapak Ibu, ketika kau mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
Tangkap itu sebagai iman. Bukan tangkap yang lain. Bukan dengarin gosip. Bukan dengarin tentang cerita-cerita yang menakutkan. Kabar-kabar yang membuat imanmu lemah. Kita pada saat ini harus mendengarkan yang namanya kabar baik. Kebenaran firman Tuhan untuk iman kita. Ketika ada persoalan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Amin. Bartimeus melakukan itu. Dan ketika Bartimeus melakukan itu, ia mulai berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud itu adalah sesuatu yang punya meaning. Pada saat itu orang bercerita tentang Yesus orang Nazaret yang bisa menyembuhkan. Sampai imannya timbul, pewahyuan Tuhan datang dan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Seberapa banyak kita di tempat ini ketika kita punya masalah, kita datang, kita berseru kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kata berseru yang dipakai oleh Bartimeus dicatat di Alkitab. Itu bukan kata berseru biasa. Kata aslinya adalah krajo. Krajo itu adalah to cry out aloud. To cry out itu artinya pekikan daripada seekor burung gagak. Pernah lihat burung gagak? Kadang ada mitos katakan kalau burung gagak lagi mengelilingi di atas, ya kan? Benar 3 kali katanya ada orang meninggal, benar ya? Kan ada mitos seperti itu ya. Saya sih nggak percaya. Kalau Bapak Ibu mau percaya terserah. Cuman yang mau saya sampaikan adalah ketika gagak itu berputar, dia mengeluarkan suara yang mengukit telinga. Gagak itu mengeluarkan suara itu keluar itu kencang sekali di telinga. Katanya dipakai. Berseru yang dilakukan oleh Bartimeus adalah berseru yang sampai memekikkan telinga. Maka itu kenapa dia pas lagi berseru, kita lihat ayat selanjutnya. Ketika dia berseru, orang menegurnya. Karena kenapa? Bising sekali. Orang menegur. Pertanyaannya buat kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika orang lain menjatuhkan kita, apakah kita tetap berseru? Ketika kita berseru kepada Tuhan, orang lain sedang mengatakan tentang hal buruk kepada kita, apakah kita tetap berseru? Bartimeus ketika dia ditegur sama orang-orang, dia tidak berhenti. Bartimeus tetap berseru, maka dipakai, dia tetap still to cry. Dia tetap membuat kebisingan pada saat itu. Sampai apa? Kita lihat, sampai Yesus berhenti. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Apa yang seorang Bartimeus lakukan? Dia berseru, he shout relentless. Dia berseru tiada henti. Sampai apa? Sampai Yesus berhenti. Pada saat ini, saatnya kita berseru sampai surga mendengarkan kita, amin. Sampai surga melihat kita, sampai surga berpaling kepada kita. Itu yang perlu kita lakukan. Kita bukan berseru cuma sekadar berseru. Dalam masalah hidup kita, ketika kita berseru, sungguh-sungguh berseru seperti seorang Bartimeus. Sungguh-sungguh berseru. Apa selanjutnya kita lihat? Dia berseru, membuat kebisingan. Ketika Yesus bilang berhenti dan berkata, panggilan dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, di dalam hidup ini selalu ada 2 hal yang pro dan kontra dalam hidup kita. Ya, bahkan kita ikut Tuhan, ada yang pro dan kontra, benar gak Pak? Bahkan kita melakukan kebaikan, ada yang pro dan kontra. Saya cerita ya tentang hidup saya. 7-8 tahun yang lalu, saya berada di sebuah situasi mengenal Tuhan. Pada pertama kali saya mengenal Tuhan. Dan pada momen itu kami
dengan beberapa teman kami, beberapa teman di dalam asrama. Ada lebih kurang 6-7 lah, ada 6-7 kita cowok-cowok. Pada saat itu kita baru ngalamin pengenalan akan Tuhan kan. Dan saya mau katakan pada momen itu, saya itu begitu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya begitu sungguh-sungguh memberikan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Nah, 6 teman saya itu datangin saya pada saat itu. Dia bilang sama saya, "Bro, udahlah bro gak usah gitu-gitu amat bro, nanti jalani waktu juga selesai, kita juga keluar sama-sama, udah bro, santai-santai aja bro." Dan kayak gitu. Saya masih ingat pada saat itu, saya menjawab mereka, saya bilang, "Nggak apa-apa bro," saya bilang, "Bro jalanin apa yang bro yakinin, saya jalanin apa yang saya yakini. Kita akan lihat ujung daripada itu apa yang terjadi." 8 tahun sampai detik ini, 6 orang itu masih berkutat dengan segala permasalahan hidupnya. Dan saya mengatakan, dalam anugerah Tuhan, saya menjalani jalan yang saya yakini, tidak mengikuti suara-suara kebisingan yang mereka buat dalam hidup saya. Dan hari ini saya berdiri kembali. Dan hari ini saya bisa melayani Tuhan. Dan hari ini saya bisa mempunyai keluarga yang luar biasa. Dan hari ini saya bisa dipercaya untuk mengembalakan. Dan 6 orang itu sedang berputar dalam segala permasalahan hidupnya. Dan berputar setahun demi setahun seperti itu. Apa yang mau saya sampaikan bahwa kita harus bisa mendengar suara yang pada awalnya Bartimeus itu ditegur. Bisa tak pada saat itu dia menyerah dan dia meninggalkan Tuhan Yesus? Dia bisa lakukan itu. Tapi dia tetap meyakini apa yang dia yakini. Akhirnya sampai Yesus berhenti dan Yesus panggil dia. Dan di saat itulah ada orang-orang yang dulu. Makanya saya bilang di dunia ini ada pro dan kontra. Pastikan Bapak Ibu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung untuk pertumbuhan iman Bapak Ibu. Makanya perkumpulan, datang ke gereja, datang ke komunitas, datang ke konsel, datang ke pemerintah, datang ke doa, itu penting. Di sana engkau didukung sebagai satu komunal, satu persekutuan. Engkau didukung. Bukan ketika engkau berkumpul dengan orang-orang yang menjatuhkan engkau. Maka saya mau katakan, jangan-jangan kita adalah orang yang sering menjatuhkan orang. Kita adalah orang yang sama seperti orang yang menegur Bartimeus. Ketika kita melihat teman kita mau bertumbuh, ketika kita mau melihat teman kita mau melangkah, ketika kita mau melihat ada jemaat gereja yang mulai bertumbuh, akhirnya kita dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang. Maka dibilang bahwa ada 2 respon di sekitar kita. Ada orang-orang yang dipakai musuh untuk menghancurkan, menjatuhkan, dan menghalangi kita. Dan yang kedua, ada orang yang menjadi support system kita untuk bertumbuh. Di tempat seperti inilah harus ada orang-orang yang menjadi support system untuk bertumbuh. Tahu gereja mula-mula adalah gereja yang didirikan pertama. Gereja pertama. Dan kita lihat gereja mula-mula itu adalah gereja yang menjadi support system buat jemaat mula-mula pada saat itu. Di mana dikatakan bahwa setiap hari mereka berkumpul, setiap hari mereka memecahkan roti. Bahkan dibilang sampai apa? Orang rela menaruh semua hartanya untuk pertumbuhan gereja pada saat itu. Mereka rela meletakkan semua, membagikan harta mereka semua. Itu adalah sebuah support system. Dan saya juga tidak mendorong kita melakukan hal yang sama di tempat ini, karena saya yakin panggilannya berbeda-beda. Tapi yang mau saya sampaikan itu adalah pastikan kalian bertumbuh di tempat yang menjadi support system bagi kalian. Dan yang kedua, jangan kalian dipakai untuk menjadi orang penghambat orang untuk bertumbuh.
Itu bisa terjadi melalui sikap kita. Itu bisa terjadi melalui respon kita. Itu bisa terjadi melalui ucapan. Supaya tempat ini nggak ada, amin? Ada Bu Gembala? Banyak yang ngelapor? Nggak ada ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena ada beberapa gereja yang gembalanya cuma capek ngurusin hal-hal kayak begitu. Ada. Saya banyak sharing dengan gembala, dia bilang urusannya cuma ribut jemaat dengan jemaat saja. Ada. Saya sering share di sini. Soal makan aja bisa ribut. Soal makan aja bisa ribut. Jadi di tempat inilah kita harus bertumbuh. Di gereja ini harus bertumbuh dan bangun gereja ini menjadi sebuah support system. Karena kita lihat bagaimana akhirnya orang-orang itu mendukung Bartimeus. Pergilah, kuatkanlah imanmu. Seberapa sering sih kita ketika lihat teman kita lagi lemah, kita kuatkan iman dia, atau sebenarnya kita lagi dalam hati dia, mampus nih, jatuh. Orang-orang yang mendukung Bartimeus, dia kuatkanlah imanmu, kuatkanlah imanmu. Di tempat inilah ketika orang-orang hadir, jemaat harus saling menguatkan. Jemaat harus saling menguatkan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menggosip, harus saling menguatkan. Amin. Dan saya yakin ketika jemaat saling menguatkan, saling bertumbuh, kursi-kursi yang kosong itu pasti akan diisi. Karena kenapa? Kita bekerja sama. Ketika ada orang baru datang, kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kita dorong orang tersebut untuk bisa bertumbuh. Dan orang tersebut ketika bertumbuh, dia akan bawa orang yang lain datang ke tempat ini. Karena dia tahu, dia bilang, mau Hermon Church di sana tempat saya bertumbuh. Karena orang-orang itu menguatkan iman saya. Bapak gembalanya menguatkan iman saya. Ibu gembalanya menguatkan iman saya. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mendukung Bartimeus. Dan kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya mau tanya, dia pas datang ke Yesus udah sembuh belum? Belum sembuh. Tapi saya mau katakan, dia bilang di sana, ia menanggalkan jubahnya. Kita harus tahu, ya ini ada sebuah pesan yang terkandung. Kita harus tahu. Pada saat itu, orang Israel, bangsa Yahudi, itu sangat identik dengan jubah. Jubah itu selalu berbicara tentang identitas, tentang siapa kita. Imam punya jubah, Nabi punya jubah, Raja punya jubah, orang buta punya jubah, pengemis punya jubah, bahkan orang kusta pun pada saat itu mereka punya jubah. Dikasih jubah sehingga orang tahu siapa mereka. Sama hal seperti orang buta, pengemis ini, dia punya jubah. Kenapa dia pakai jubah? Jubah itu menunjukkan bahwa dia adalah orang buta dan pengemis, sehingga orang ketika jalan tahu dia buta, nggak nabrak dia, nggak menghalangi jalan dia, karena tahu dia adalah orang buta. Nah, lihat apa yang dilakukan Bartimeus pada saat itu. Dia belum sembuh, tapi dia sudah menanggalkan jubahnya. Artinya apa? Dia punya iman, dia tahu ketika saya datang ke Yesus, saya lari ke Yesus, saya pasti sembuh. Amin. Itu yang harus kita miliki. Itu yang harus kita miliki. Walau kita belum sembuh, tapi kita tahu ketika kita datang kepada Tuhan, kita pasti sembuh. Itu yang dilakukan Bartimeus. Dia tanggalkan jubahnya. Dia tahu, saya tidak perlu lagi jubah kebutaan saya tidak perlu lagi jubah pengemis saya tidak perlu semua itu. Karena saya tahu ketika saya ketemu Yesus, saya pasti sembuh. Mata saya yang dikatakan tidak bisa sembuh, pasti sembuh. Itu yang dia yakini. Kenapa dia bisa meyakini itu? Karena mendengar semua kebenaran. Karena mendengar semua kebenaran. Imannya dibangkitkan melalui semua kebenaran yang masuk ke dalam. Dan dia yakin bahwa ketika dia ketemu, dia pasti sembuh. Makanya dia bilang bahwa ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia tidak mau lagi hidup dulunya. Dia tidak pernah mau lagi karena dia tahu ketika saya ketemu Yesus, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Masalahnya, kita
ngaku sebagai orang Kristen, ngaku sebagai anak Tuhan, kita masih sering pakai jubah lama kita, benar? Kita masih sering pakai jubah lama kita. Kita tidak pernah mau meninggalkan jubah lama kita. Harus bilang, ya. Yang suka marah masih suka marah, yang suka melakukan dosa masih suka, tapi berani ngaku dia orang Kristen, anak Tuhan. Kisah Bartimeus ini mengajar kita harus total meninggalkan jubah kita. Kita lihat apa yang Yesus katakan. Kita baca dulu di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jubah lama kita, manusia lama harus ditanggalkan. Tahu menanggalkan? Ada contoh ya. Kita tahu kadang yang di rumah punya tempat gantungan jas, ditanggalkan itu kita lepas, kita taruh. Berarti jubah itu nggak ada di diri kita lagi. Dibilang menanggalkan manusia lama. Berarti manusia lama kita harus disingkirkan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama kita, ujungnya pasti bawa kita menyesatkan kita. Ujungnya pasti bawa kita binasa. Makanya saya bilang, pastikan manusia lama kita semua ditanggalkan. Jangan pernah bisa berpikir engkau mau masuk surga membawa manusia lama. Itu tidak akan pernah terjadi. Kita harus menanggalkan manusia lama. Katakan bahwa menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan. Makanya kita gak akan heran kalau orang yang hidup di dalam manusia lama, kita akan lihat hidupnya berkutat dengan kedagingan, hidupnya berkutat dengan dosa. Kita harus pastikan kita tanggalkan itu. Supaya apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bartimeus paham akan hal ini. Dia paham akan hal ini. Hidup dia pasti akan mengalami perubahan. Dia paham akan hal ini. Makanya dia lepaskan juga. Dan dibilang bahwa mengenakan manusia baru. Gimana kita bisa mengenakan manusia baru? Ya kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan. Kita tidak akan bisa jadi manusia baru ya kalau pikiran kita, roh kita ini nggak dibaharui. Makanya dibilang apa? Pembaharuan budi. Sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Pembaharuan budi. Pembaharuan budi mindset kita. Jadi orang yang menanggalkan manusia lama, pola pikirnya pasti berubah. Orang yang menanggalkan manusia lamanya, pola pikirnya itu pasti berubah. Yang suka melakukan dosa, dia tidak suka lagi melakukan dosa. Bisa jatuh ke dalam dosa nggak? Bisa, tetapi dia bukan orang yang hidup di dalam dosa, tidak suka dengan dosa. Ketika dia terpeleset jatuh ke dalam dosa, dia cepat-cepat bangkit. Itu manusia. Namanya metanoia. Metanoia adalah kita berbalik arah. Yang harusnya kita berjalan terus melakukan dosa menuju kebinasaan, kita balik arah kita. Kita berjalan menuju kekekalan bersama dengan Yesus. Amin. Kita harus pastikan kita menanggalkan jubah lama kita. Sebelum banyak di tempat ini yang mau menanggalkan jubah lama. Amin. Sudah yakin jubah lamanya ditanggalkan? Yakin? Yakin kok anak kanan Bapak Ibu? Kan udah ditanggalkan. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah menanggalkan manusia lama kita. Amin. Terlihat dari muka-muka Bapak Ibu Saudara semua. Orang-orang penuh sukacita, orang yang suka melayani, orang yang suka hidup di dalam kebenaran, orang yang suka mengasihi. Amin. Haleluya. Nah kita akan lihat beberapa saat saya akan selesai. Terus Yesus berkata kepadanya, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini bercerita tentang apa? Ini bercerita tentang prioritas kita.
Pada saat itu Bartimeus bisa minta nggak uang? Bisa minta nggak hal-hal materi yang lain? Bisa. Tapi buat dia itu bukan prioritas. Karena dia tahu, kalaupun saya dapat materi, kalau saya tidak mengalami kesembuhan atas penglihatan saya, akan sia-sia. Tapi dia tahu prioritasnya. Dia bilang sama Yesus pada saat itu, biar dia bisa dapat melihat. Artinya dia tahu prioritasnya. Kita perlu tahu prioritas kita. Buta itu melambangkan apa sih sebenarnya? Kita ini bisa mungkin secara fisik kita nggak buta, tapi kita bisa buta secara rohani. Kita bisa buta secara rohani. Nah, buta itu adalah kita tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga kita tidak bisa melakukan banyak hal. Bartimeus tidak bisa melakukan apa-apa ketika dia buta, tapi dia tahu ketika dia sembuh dari kebutaannya, dia bisa melakukan apa-apa. Dia bisa memuji Tuhan, dia bisa bekerja bagi Tuhan, dia bisa melayani Tuhan. Dan kita lihat nanti pada akhirnya bagaimana ketika dia sudah sembuh, dia mengikuti Yesus, dia melayani Yesus. Sama halnya, kalau engkau masih sedang mengalami namanya buta rohani, engkau tidak akan bisa pernah maksimal melayani Tuhan. Ya, engkau tidak akan pernah bisa maksimal dalam melayani Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tidak bisa. Pastikan hari ini engkau mengalami yang namanya buta rohanimu dibukakan oleh Tuhan, dijelikan oleh Tuhan, sehingga engkau bisa melihat dengan jelas kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Engkau bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupmu dengan jelas, karena engkau melihatnya melalui mata rohanimu, bukan hanya sekedar melihat mata fisik. Mata fisik itu terbatas, benar gak sih? Mata fisik kita itu terbatas. Ini aja kita udah terbatas, kita udah gak bisa melihat lagi apa yang ada di balik tembok itu. Kenapa? Terbatas. Hal-hal dunia, hal-hal fisikal itu semua terbatas. Tetapi hal rohani itu tidak bisa dibatasi. Amin. Ketika kita punya keyakinan, ketika kita punya iman, seorang bapak gembala bisa melihat bahwa ke depan ruangan itu akan menjadi ruangan model moncos untuk diekspansi. Itu kita dilihat dengan mata rohani. Mungkin sekarang kita melihat bahwa semua dibatasi, tapi melihat dengan mata rohani. Dan tapi tidak semua orang bisa melihat dengan mata rohani. Tidak bisa. Kita harus mengalami namanya pemulihan. Seperti Bartimeus dipulihkan Tuhan. Prioritas. Sering kita minta sama Tuhan, sembuhkan sakit saya. Sering kita minta sama Tuhan, berkati hidup saya. Tetapi rohani kita berantakan, kita gak pernah datang kepada Tuhan. Makanya perlu prioritas. Saya selalu bilang, buat apa kita memiliki seluruh dunia ini, kalau pada akhirnya jiwa kita itu binasa, hidup kita itu binasa. Kenapa itu binasa? Rohani kita gak benar. Kita buta. Dan kita perlu pastikan alami yang namanya pemulihan rohani. Engkau tidak buta rohani lagi, engkau bisa melihat dengan jelas apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu, kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan. Nggak ada selubung lagi yang menutupi. Firman Tuhan katakan bahwa ada selubung yang menutupi kita. Kita nggak bisa tahu dari kebenaran, kita nggak bisa tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Kenapa ada selubung tersebut? Selubung itulah yang menutup kita menjadi buta rohani. Amin. Harus pasti. Tidak mengalami yang namanya buta rohani. Dan kita lihat terakhir. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi ini ngomongin iman. Iman yang timbul dari pendengaran. Dan kita temukan di Alkitab, banyak dicatat. Kita diselamatkan karena kaya. Kita diselamatkan karena iman. Kita disembuhkan karena iman. Kita berharap karena iman. Semua berbicara tentang iman. Iman itu beberapa saat lalu saya pernah khotbah tentang bukan hanya iman yang besar, tetapi kita perlu iman yang benar. Iman yang besar bisa memindahkan gunung, tapi iman yang benar bisa membuat kita percaya saat gunung itu belum berpindah.
Iman yang benar bisa buat kita tetap teguh walaupun kita belum disembuhkan. Dan dikatakan bahwa imanmu yang telah menyelamatkan. Dan pastikan kita punya iman yang benar. Iman yang benar selalu timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Pengenalan akan kita terhadap Tuhan, sehingga kita bisa mempunyai iman yang benar. Saya tidak mau lagi balik ke khotbah saya beberapa bulan lalu. Saya sedikit selipkan saja, karena itu penting untuk mengingatkan kita. Kita harus punya iman yang benar. Walaupun mujizat belum datang, walaupun persoalan belum selesai, tapi kita tetap percaya Yesus akan berperang bagi kita. Yesus akan memulihkan hidup kita. Istri saya punya iman yang benar. Dia berdoa kepada saya bertahun-tahun. Dan dia yakin, dia percaya. Walaupun jawaban Tuhan belum datang, dia yakin, dia bilang, satu kali saja Tuhan mendengar saya. Suami saya masih hidup. Dia yakin, satu kali saja. Walaupun itu belum terjadi, saya masih dalam satan, saya masih menjadi pecandu narkoba, saya masih mengakui semua segala dosa, tapi dia tetap bertahan karena dia punya iman yang benar. Bukan hanya besar. Kalau hari itu dia punya iman yang besar, dia lihat suaminya bertahun-tahun gak sembuh, bertahun-tahun gak dipulihkan, mungkin dia akan capek. Tapi karena dia punya iman yang benar, satu kali saja, itu bisa diucapkan karena dia punya iman yang benar. Satu kali saja Tuhan menjawab doa saya. Dari 1000-1000 kali saya berdoa, suami saya pasti sembuh. Dan itulah iman yang benar. Sama seperti Bartimeus, dia punya iman yang benar. Dia tanggalkan jubahnya, karena saya yakin ketika saya bertemu Yesus, saya pasti sembuh. Mata saya pasti bisa melihat. Mata saya. Dan kita lihat, setelah itu apa yang terjadi? Pemain musik bisa bantu saya, WA asingnya bisa bantu saya akan selesai. Lalu pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Ini maknanya sederhana, tetapi kita sering sekali lupa. Kita sudah diberkati Tuhan, kita lupa akan Tuhan. Ketika kita masih susah, kita mau sungguh-sungguh layani Tuhan. Ketika kita lagi mengalami pergumulan, bisa kita tidur di dalam gereja, benar ya? Ketika kita mengalami persoalan, kita bisa datang ke gereja mungkin setiap hari. Itu berdoa. Kita datang ke Bapak Gembala, koordinator pelayanan. Pak, saya mau melayani. Kalau bisa sehari 3 kali juga Bapak saya melayani. Karena lagi punya masalah. Tapi kalau masalahnya sudah selesai, udah mulai tuh gendongnya, belakang dibilang gendong, pengalaman karena itu pribadinya gendong. Bartimeus tidak melakukan itu. Dia tidak sama seperti 10 orang kusta. Dia sama seperti 1 orang kusta yang kembali kepada Yesus, memuji, meninggikan Yesus. Bartimeus itu punya hati yang sama. Dia tahu kamsia, dia tahu berterima kasih. Ketika dia sudah bisa melihat, dia tidak kembali sibuk dengan aktivitas. Dia bisa nggak pada saat itu dia mulai sibuk dengan aktivitasnya? Bisa, dia mulai memikirkan, saya mau bekerja, saya mau mendapatkan, saya mau menikmati dulu penglihatan saya. Tapi dia pastikan pandangannya kepada Yesus pada saat itu yang lebih indah. Dia yakin Yesus itu lebih indah daripada dunia. Sehingga kita terpesona dengan kemilauan dunia ini. Akhirnya membuat kita bergeser. Akhirnya membuat kita itu mulai kendor. Akhirnya membuat kita itu menjadi orang yang perlahan meninggalkan Tuhan. Kita harus pastikan bahwa kita bukan orang di antara seperti itu. Amin.